Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai saudara-saudara. Amin. Pujilah Tuhan, hai teruna dan anak-anak darah, hai orang-orang tua dan muda. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya. Bernyanyilah lagi Tuhan, mari bermasmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Silakan duduk. Kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Mari terlebih dahulu kita berdoa. Ada sukacita, ungkapan syukur membahana di tengah-tengah dua belah rukun keluarga yang sudah mengambil kata sepakat. Mereka telah menyatakan kesepakatan bahwa saudara Jemri Bani dan saudari Nilo Anggraini akan melaksanakan niat sucinya dalam layanan pembekuan pemberkatan nikah di gereja di mana nanti akan dilaksanakan di Nusa Tenggara Timur. Saat ini saat yang sangat tepat, kami bersama-sama menaikkan syukur. Terima kasih Tuhan. Tuhan sudah menolong acara peminangan yang sudah dituntun oleh pengurus suku-duku. Di dalamnya berlangsung satu percakapan yang sangat alot. Dengan percakapan yang sangat alot itu terjadi, maka saat ini pengesahan pertunangan dilaksanakan. Kami dasari dengan firman Tuhan. Roh Kudus akan menerangi hati dan pikiran kami supaya firman Tuhan kami baca, kami mengerti, kami lakukan dalam kehidupan setiap hari. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang membawa Alkitab, silahkan buka Alkitab, Pengkhotbah pasal 9 ayat 7 hingga pada ayatnya yang ke-9. Sekali lagi, Pengkhotbah pasal 9 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-9. Saya membaca firman Tuhan, marilah kita mendengar, kita berkonsentrasi menyimak firman yang berkata, mari, makanlah rotimu dengan sukaria dan minumlah anggurmu dengan hati yang senang, karena Allah sudah lama berkenan akan perbuatanmu. Biarlah selalu putih pakaianmu dan jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi seumur hidupmu yang sia-sia, yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari, karena itulah bahagiamu dalam hidup
dan dalam usaha yang kau lakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagialah kita semua yang senantiasa mendengar firman-Nya, melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Yang duduk bersanding di depan ya dengan pengesahan pertunangan pada saat ini, ya tentu hatinya berbunga-bunga, hati yang berbunga. Ya. Imri Bani sebagai prajurit satu, betul? Ya. Siap. Nah, mengemban amanah nanti ya. Calon istri ya Nilo Anggraini. Nah, ini pasangan yang ideal tentu. Tadi sudah menyatakan ya terus toh. Ya. Jadi semua jawabannya ya. Kalau tidak nanti batal. Nah, oleh karena itu di kesempatan yang sangat baik ini hadir di sini ya. Rekan-rekan sekerja majelis jemaat, warga jemaat yang diundang pada saat ini sebagai keluarga, saya sapa dengan penuh kasih. Shalom. Iya, luar biasa. Itu berarti ada damai, ada sukacita, ada kegembiraan yang dirasakan dalam kebersamaan. Ketika saat ini kita bersama mensyukuri nikmat Tuhan. Ya, saya jadikan nats satu bagian perikop ini di ayat 9 khususnya. Bunyinya begitu. Nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasih seumur hidupmu yang sia-sia, yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari, karena itulah bahagiamu dalam hidup dan dalam usaha yang kau lakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Nah, ini Al-Khatib, orang yang sangat bijaksana. Dia tahu bagaimana kehidupan ini harus senantiasa memahami bahwa kehidupan yang dijalani ini bagaimanapun situasi kondisinya ya, harus selalu taat kepada Tuhan. Ya, takut kepada Tuhan. Dengan takut kepada Tuhan, tantangan yang ada selalu menghadang di depan. Ya. Tadi juga sudah ada nasihat-nasihat perkawinan yang disampaikan baik dari pihak keluarga laki-laki maupun pihak keluarga perempuan. Karena praktisnya, ya pasti nanti akan dialami oleh Imri dan Anggi. Nah, itu ya, Anggi betul. Ya. Jadi nanti pasti akan dialami itu. Nah, kalau sekarang ya pasti hati berbunga-bunga seperti apa yang saya katakan. Pengkhotbah pasal 9 dan 9 mengajak kita supaya selalu bersukaria, bergembira di tengah-tengah pengalaman hidup pahit getirnya kehidupan yang kita alami ya. Sebagai keluarga nanti ya ini kan baru pertunangan ya. Jadi waktu yang ada ini cukup singkat. Tanggal 18 November hari Sabtu ya sudah itu sah itu sebagai suami istri. Nah, karena itu di sini saya mengambil bagian perikop ini. Sesungguhnya pengkhotbah dia memandang, dia memahami segala peristiwa yang terjadi yang ada di dunia ini sesungguhnya hanya kesia-siaan. Ya, kesia-siaan belaka. Itu kata pengkhotbah. Dunia yang kita jalani ini ya penuh dengan orang bilang dalam dunia penuh kerusuhan, ada derita, ada air mata. Tapi pengkhotbah dia menemukan ada satu hal yang ia bisa terima apabila dalam hidup ini dia mengaku apa? Mengaku percaya. Ya, ketika dia mengaku percaya kepada Tuhan, disitulah dia berjumpa
bahwa dalam kehidupan ini sebagai orang-orang yang beriman, kita menjadi orang yang beriman kuat bukan karena pertimbangan yang negatif terhadap situasi dunia yang tidak ramah terhadap hidup manusia. Seperti yang saya katakan, hidup manusia apa? Sia-sia. Nah, itu. Mari kita perhatikan di sini. Hidup yang dikatakan tadi ada derita, ada sengsara, tetapi oleh karena dibalik dari segala sesuatu yang terjadi di dunia ini tidak di luar pengetahuan Tuhan. Karena itu segala sesuatu harus kita bawa dalam dan bersama Tuhan. Pasti bisa. Oh, seperti tadi dibilang apa namanya itu mobil yang digunakan jangan yang ribut atau kendaraan yang ribut, tetapi ternyata tidak kedengaran suara cuma nah itu dalam kehidupan rumah tangga. Banyak rumah tangga Kristen yang mengaku takut akan Tuhan, ya ternyata di luarnya dia kelihatan penampilan yang apik, menarik, tapi di dalamnya apa? Susah. Jangan sampai demikian. Kehadiran kalian di tengah-tengah dunia ini, apalagi prajurit yang ada, ya, harus menjadi contoh, harus menjadi teladan dalam kehidupan sebagai orang yang beriman. Orang yang beriman kepada Tuhan, seperti apa yang dikatakan oleh pengkhotbah, karena pengkhotbah ini adalah seorang yang luar biasa, begitu banyak pengalaman hidupnya. Dia tahu bahwa justru dalam perkawinan seorang pemuda, seorang pemudi itu seringkali dalam kehidupan suami istri menjadi satu penjara. Dia seperti di dalam penjara. Karena itu ada lagunya siapa itu? Ada yang pasti gemar itu nyanyian, ku mau bebas, bebas di alam ini, bebas mencintai kasihku. Ini yang ingin bebas, akhirnya apa? Tadi dikatakan kalau nomor-nomor yang lama, cipernya apa itu, dibilang ada yang bilang boleh simpan itu asal terbuka. Tapi kadang-kadang itu mengganggu selalu, gitu? Dia ingin bebas dengan era disrupsi yang ada, dia tidak jujur. Ditanya, jadi di mana kau? Dia bilang ada di apa nih? Di rumah keluarga. Padahal, itu orang gampang sekali bikin sensasi. Orang gampang sekali untuk berbohong. Di era disrupsi ini, ya, dengan kemajuan iptek yang ada, itu sangat membantu kita. Tetapi hendaklah kita selalu menggunakan dengan arif dan bijaksana, supaya jangan sampai dalam kehidupan ini kita banyak kali berbohong, ya. Jangan berbohong, jujur, karena kejujuran itu sangat penting dalam situasi apapun. Nah, ini yang penting saya mau sampaikan di sini, bahwa dalam kehidupan kita sebagai rumah tangga Kristen yang nanti akan dibentuk pada tanggal 18 November tahun 2023 mendatang ini di gereja Kemit, ya, gereja masih Injili Timor. Yang salah sebut. Hidup kalian berdua, ya, kalian harus miliki ini. Pertama, apa itu? Saling mengampuni. Nah, ini penting, saling mengampuni. Apa artinya itu? Artinya mengampuni dalam hal ini kalian berdua harus bersedia lupakan kesalahan yang pasti biasa terjadi dalam hidup ini, lupakan kehilafan, lupakan kekurangan, lupakan kelemahan. Dalam hal ini masing-masing pasti dibuat dengan sengaja maupun tidak sengaja. Tanpa kalian berdua sebagai
calon suami istri dan nanti menjadi suami istri pada tanggal 18 November mendatang, kalian berdua ketika dalam hidup ini tidak melakukan untuk saling memaafkan, tidak saling mengampuni, maka rumah tangga akan menjadi rumah tangga yang seperti yang dikatakan tadi. Saya tidak ulang itu yang tadi itu. Kemudian yang kedua, saling menghormati. Nah, ini sangat prinsip. Perlu kalian sebagai calon mempelai, ya, calon suami istri dan menjadi suami istri nanti mengetahui bahwa Allah itu adalah sumber kasih karunia. Dia menciptakan kalian berdua sama mulia di hadapan Tuhan. Karena itu laki-laki tidak boleh berlaku merendahkan kaum perempuan. Halo Jimri, ya biar Jimri sebagai TNI prajurit ini kalau dia sudah pasti bersikap dengan sopan santun, Anggi pasti luar biasa suamiku ini sebagai TNI yang berjuang bagi apa? NKRI, karena NKRI itu harga mati. Jadi perjuangannya luar biasa. Pasti seringkali juga ditinggalkan, ya. Mudah-mudahan tidak selalu ditinggalkan, ya Jimri. Jimri pasti dia pingin selalu paku polo saja toh. Tapi apa mau dikata, tugas negara harus dilaksanakan. Itu tadi yang kedua. Yang ketiga, ini dalam kehidupan ini saling mempercayai dan jujur seorang terhadap yang lain. Jujurlah, itu kejujuran itu dalam kehidupan suami istri dalam mengalami dan juga percakapan setiap hari. Tidak boleh menang sendiri. Iya, tidak boleh menang sendiri. Harus ada juga apa? Win-win. Nah, itu win-win, tahu toh? Nah, itu 7 habits, pola pikir 7 habits. Saya tidak jelaskan. Jujur, sehingga dengan kejujuran itu pasti akan mengalami apa yang disebut kebahagiaan dan sukacita di dalam Tuhan. Karena itu dengan waktu yang ada ini, tinggal beberapa waktu, bersabarlah, ya. Segala sesuatu ada waktunya. Tuhan akan memberkati kehidupan rumah tangga kalian, bahkan semua yang hadir saat ini. Semua katakan amin. Lebih dalam dari lautan dan lebih lebar dari samudra. Kasih Yesus lebih dari semua. Tiada kasih yang lebih suci, tiada kasih lebih sempurna, tiada kasih yang lebih abadi dari kasih Yesus Tuhanku. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, saya mengajak kita untuk fokus kembali dalam tata ibadah kita, masuk di pengajaran tentang pertunangan. Saya silakan berdiri. Yang bertunangan, jemaat tetap duduk. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Allah di dalam Yesus Kristus,
Tuhan telah menciptakan laki-laki dan perempuan, itu berarti Tuhan Allah memberi kesempatan kepada laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama. Kehidupan bersama antara laki-laki dan perempuan hendaknya didasarkan pada kasih Allah di dalam Yesus Kristus, sebab hanya dengan menyatakan kasih seperti itulah kehidupan bersama ini dapat dipertahankan dan menjadi berkat, sebagaimana Yesus Kristus mengasihi gereja dan gereja dipanggil mengasihi Tuhan Yesus. Demikianlah laki-laki diciptakan untuk mengasihi seorang perempuan dan perempuan diciptakan untuk mengasihi seorang laki-laki. Pertunangan pada dasarnya adalah merupakan persiapan untuk menikah secara resmi dengan dasar kasih dan kesetiaan. Untuk berbarengan dengan itu, pertunangan adalah masa untuk memantapkan dan meneguhkan keyakinan seorang laki-laki dan seorang perempuan bahwa mereka sungguh-sungguh telah siap untuk menikah dan menjadi suami istri. Namun perlu dan harus diingat bahwa pertunangan sebelum menikah secara sah. Karena itulah hal-hal yang berhubungan dengan pergaulan dan perilaku suami istri hendaknya jangan terjadi dalam masa pertunangan. Dalam pertunangan memang sudah saling mengasihi, tetapi kasih itu janganlah berupa cinta birahi. Dengan demikian, saudara-saudara yang bertunangan haruslah menahan diri dan mengekang hawa nafsu untuk tidak jatuh dalam dosa percabulan sebelum pernikahan dilaksanakan. Amin. Boleh maju sedikit? Iya. Ada pertanyaan-pertanyaan, saudara berdua menjawabnya. Saudara Imri Bani dan saudari Ilu Anggraini, setelah saudara-saudara mendengar pengajaran tentang pertunangan tadi, maka diharapkan dengan sangat agar saudara-saudara memahami dan menghayati arti dan makna pertunangan tersebut, dan untuk menyatakan kesungguhan saudara berdua dalam memahami dan menghayati pengajaran tentang pertunangan tadi, maka kepada saudara berdua selaku pelayan Yesus Kristus saya bertanya, apakah saudara Imri Bani dan saudari Ilu Anggraini sungguh-sungguh mau memelihara hubungan pertunangan ini berdasarkan kasih karunia Yesus Kristus dan menyatakan dengan kesetiaan dalam kasih yang tulus seorang terhadap yang lain, serta menjadikan kasih itu dasar yang kokoh dan kuat menuju perkawinan? Jawab bersama. Ya, dengan segenap hatiku. Selanjutnya kita bersama-sama akan masuk dalam pemasangan titik. Lalu Angriani Eliani, terimalah dan pakailah cincin ini sebagai tanda kasih setiaku kepadamu. Bani, terimalah dan pakailah cincin ini sebagai tanda kasih setiaku kepadamu. Ya.
Cincin yang ada seperti yang sudah dipasang ini, ya, terus lanjutkan. Lambang persekutuan kalian berdua menuju ke pernikahan, dan tentunya dalam hal ini sebagai pelayan Yesus Kristus saya menyatakan dengan ini meneguhkan ikatan kasih saudara berdua di dalam kasih Yesus Kristus yang akan menjaga dan memelihara saudara berdua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Semua respon dengan bahasa kasih yang tertunangan sebentar ada begitu. Itu lemah lembut, kasih itu sederhana, kasih itu murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu agar kami Dekat padamu semua. Kasih Itu lemah lembut, sabar sederhana, kasih itu murah hati, rela menderita. Semua ajarilah kami bahasa kasih-Mu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu agar kami dekat padamu